Saat duduk di bangku SMP, teman-teman telah mempelajari sifat-sifat benda, walaupun hanya dibatasi pada wujudnya saja. Nah, berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi berapa? Andi? Ya, benar, 3. Coba sebutkan apa saja. 1, padat, ya. 2, cair. 3, gas. Benar. Nah, benda padat merupakan benda yang memiliki bentuk volume tetap serta memiliki sifat elastis. Pembelajaran kali ini saya terinspirasi dari sebuah fenomena yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya memiliki sebuah karet. Nah, karet ini jika kita tarik kedua sisinya, maka akan berubah bentuk. Nah, coba kalian sebutkan ini fenomena apa? Ya, benar, elastis. Ini disebut benda elastis. Nah, jadi apa sih elastisitas itu? Coba sebutkan elastisitas menurut versi teman-teman. Ya, kemampuan berubah wujud. Benar, bisa jadi. Ada yang bisa melengkapi? Kemampuan benda apa? Kemampuan sebuah benda untuk kembali bentuk. Ya, terus? Ya, benar. Jadi, elastisitas itu adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut ditiadakan. Nah, salah satu benda yang memiliki sifat elastis yang cukup tinggi adalah seperti yang tadi Bapak contohkan, yaitu karet. Selain memiliki sifat elastis, benda padat juga memiliki sifat kebalikan dari elastis apa? Ya, benar, plastis. Jadi, selain memiliki sifat elastis, benda padat juga memiliki sifat plastis, yaitu ketika gaya yang bekerja pada benda ditiadakan, maka benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sekali lagi, apa sifat plastis itu? Kamu, Tina? Ya, ketika gaya yang bekerja ditiadakan, ya, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi sifat plastis itu ketika gaya yang bekerja pada benda ditiadakan, maka benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, sifat plastis itu timbul jika gaya yang diberikan melebihi batas elastis benda. Beberapa contoh benda yang memiliki sifat plastis yang cukup besar antara lain tanah lempung dan plastisin. Coba sebutkan contoh yang lainnya juga. Ya, meja, kayu, terus? Ya, benar. Nah, kedua sifat elastis dan plastis tersebut dimiliki oleh setiap benda padat. Akan tetapi, kadar kedua sifat tersebut untuk setiap benda berbeda-beda. Karet memiliki sifat plastis yang sangat rendah dan sifat elastis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, karet sangat cocok digunakan sebagai bahan pembuatan ban kendaraan. Nah, jadi apa, Pak, konsep fisika yang berhubungan dengan elastisitas? Salah satunya ada yang disebut dengan tegangan dan regangan. Untuk lebih memahami elastisitas suatu benda, perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terlihat seutas karet yang memiliki panjang mula-mula L0. Karet tersebut ditarik dengan gaya sebesar F1, sehingga karet mengalami pertambahan panjang sebesar delta L1.
Nah, ketika tarikannya dilepas, karet kembali ke panjang semula. Ini berarti karet masih berada dalam daerah elastisitasnya. Nah, kemudian besar gaya tarikan pada karet diperbesar menjadi F2 dan karet mengalami pertambahan, maksudnya karet mengalami pertambahan panjang sebesar delta L2. Nah, ketika gaya tarikan dilepas, ternyata karet kembali ke panjang semula. Ini berarti karet tersebut berada dalam daerah elastis. Setiap benda memiliki batas elastisitas tertentu. Jika gaya yang diberikan pada benda melewati batas elastisnya, benda tersebut akan mengalami perubahan bentuk atau apa? Deformasi. Nah, jika gaya tarikan pada karet ini diperbesar lagi menjadi F3, maka karet akan putus. Ini berarti gaya tarikan pada karet telah mencapai titik putusnya. Dalam pembahasan mengenai elastisitas, teman-teman akan menemukan pengertian dari stres atau tegangan dan strain atau regangan. Gaya yang bekerja persatuan luas penampang disebut tegangan. Secara matematis, tegangan dapat ditulis sebagai berikut. Sigma sama dengan F per A, dengan sigma merupakan tegangan atau stres dengan satuan Newton per meter kuadrat. Adapun F adalah besar gaya tarik dengan satuan Newton. Dan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Perbandingan antara pertambahan dan panjang mula-mula disebut strain atau regangan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Epsilon sama dengan delta L per delta L0. Dengan epsilon merupakan regangan atau strain dan delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter dan L0 sama dengan panjang awal atau panjang mula-mula dengan satuan meter. Di awal Bapak telah menyebutkan bahwa karet itu merupakan tingkat tertinggi atau terkuat elastisitas suatu benda. Dan plastisin merupakan contoh dari benda yang plastis. Nah, kemudian ada istilah mengenai modulus elastisitas atau modulus Young. Ada yang pernah dengar? Andi pernah dengar? Edi pernah? Belum. Belum tahu juga istilah artinya apa? Belum. Nah, jadi modulus elastisitas itu besaran yang mengukur seberapa tidak elastis suatu benda. Artinya, semakin besar benda modulus elastisnya, maka semakin tidak elastis suatu benda tersebut. Kebalikannya, semakin kecil modulus elastisnya, maka semakin elastis suatu benda. Tadi Bapak telah menjelaskan apa itu tegangan dan apa itu regangan. Jadi, untuk modulus elastisitas itu merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan yang dimiliki benda dengan persamaan matematisnya yaitu E sama dengan sigma per epsilon, di mana E itu merupakan modulus elastisitas atau modulus Young dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Nah, teman-teman dapat mensubstitusikan dari persamaan tegangan dan persamaan regangan yang menghasilkan E sama dengan F dikali L0 per
A dikali delta L. Dengan F gaya, L0 panjang mula-mula, A luas penampang, dan delta L pertambahan panjang. Jadi rumus akhir dari elastisitas, modulus elastisitas yaitu ini. E sama dengan F kali L0 per A dikali delta L, atau E sama dengan sigma per epsilon. Nah, ada hukum yang berbicara mengenai elastisitas ini, yaitu hukum Hooke. Nah, jika sebuah pegas diberi gangguan sehingga pegas meregang, berarti pegas ditarik, atau merapat, yang berarti pegas ditekan. Nah, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang arahnya selalu menuju titik asal. Dengan kata lain, besar gaya pemulih pada pegas ini sebanding dengan gangguan atau simpangan yang diberikan pada pegas. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Hooke. Secara matematis, hukum Hooke dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan K dikali delta L, atau F sama dengan K dikali delta X. Dengan F merupakan besar gaya pemulih pegas atau Newton, dan K merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Mohon maaf ya, F itu satuannya Newton, dan delta L atau delta L sama dengan delta X, yang sama dengan simpangan pada pegas dengan satuan meter. Untuk lebih memahami besar konstanta elastisitas pegas atau K, teman-teman dapat melakukan suatu eksperimen. Teman-teman dapat melihat video berikut. Dari video barusan yang dijelaskan oleh profesor bahwa eksperimen tersebut yaitu menentukan konstanta elastisitas pegas. Nah, tadi dapat dilihat ya, alat-alat percobaannya diantaranya ada pegas, stati, penggaris, ember kecil, koin kecil bermassa 50 gram sebanyak 10 buah, dan neraca Ohaus. Percobaan ini teman-teman dapat lakukan di laboratorium fisika. Adapun langkah-langkah percobaannya, teman-teman yang pertama kali dilakukan yaitu menyusun batang, statif, dan pegas seperti yang tadi dijelaskan ya. Terus mengukur panjang mula-mula pegas tersebut, menimbang berat ember dengan neraca Ohaus, terus menggantung ember kecil tadi dan sebuah koin bermassa 50 gram. Nah, dengan catatan panjang pegas tersebut pada tabel data pengamatan. Ulangi langkah pada poin ketiga, yaitu menimbang dengan 2 keping koin, 3 keping koin, dan seterusnya sampai 10 keping koin.